Halo semua, balik lagi di BSS Bincang Santai-Santai. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang suara Pancasila. Nah, gue Maulana, dan hari ini kita akan membahas tentang tema yang sangat penting banget nih untuk warga negara Indonesia, terutama generasi sekarang, apalagi generasi Z kan. Nah, sebelum itu, gue bersama dua sahabat saya, ada Riza dan ada Rio. Oke, semuanya, kenalkan nama gue Riza Putra. Gue seneng banget nih bisa gabung di sini untuk membahas Pancasila dan negara kita yang kayak maknanya ini banyak banget. Betul banget. Oke, halo semua. Kenalkan nama gue Rio. Yang sudah dibahas dari topik yang tadi ya. Pancasila itu bukan hanya sekedar teks, tapi juga panduan hidup kita. Jadi daripada lama-lama kita mulai saja kali ya membahas topiknya. Oke. Pertama-tama mari kita bahas apa itu Pancasila. Nah, Pancasila ini terdiri dari 5, yaitu dasar negara ideologi kita. Betul nggak? Benar, jadi kan sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa nih. Iya. Nah, itu nunjukin bahwa kita ini harus bisa menghormati keberagaman agama di Indonesia. Dalam konteks, kita diajarkan buat saling menghormati dan memahami perbedaan. Oh gitu. Lalu juga ada juga nih sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yaitu untuk mengingatkan kita untuk selalu memperlakukan orang lain dengan adil dan berberi kemanusiaan. Sila ini sangat relevan lah buat kita sehari-hari lah, apalagi buat interaksi sosial kita kan. Betul banget. Nah, sekarang nih, gue pengen nanya nih sama kalian nih, kira-kira bagaimana nih cara penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Nah, Jadi menurut Rija gimana nih? salah satu caranya tuh kita harus bisa menghargai perbedaan. Betul. Misalnya kayak kita berinteraksi dengan teman-teman dari latar belakang yang berbeda, kita harus menunjukkan sikap kita nih saling menghormati sama satu sama lain, menciptakan lingkungan yang harmonis gitu jadinya. Nah, kira-kira lingkungan harmonis yang gimana nih dalam apa ya dunia kita yang sekarang nih? Ya, Menurut lu gimana nih? kalau menurut gue ya, kita juga bisa nerapin sila kemanusiaan sih. Maksudnya dengan terlibat dalam kegiatan sosial, misalnya itu kayak kita membantu kegiatan yang berada di masjid atau lain sebagainya. Gua dong gitu. Oh iya, Gua banget masjid banget. Oh, masjid banget. Ya, Mas banget ternyata Terbang ya. kata ini. Gua kan masih terbang. guys, Aduh. itu kita juga bisa memberikan dampak positif lah ke masyarakat. Dari hal simpel itu aja sih kita. Oke. Nah, tapi nih ya, kan tidak semua orang kayak bisa atau memahami menerapkan nilai-nilai Pancasila ini dengan baik. Nah, kira-kira bagi kalian apa nih tantangannya nih untuk penerapan dalam hal ini? Jadi itu ada salah satu tantangannya ya. Itu kurangnya pemahaman masyarakat tentang Pancasila itu sendiri. Nah, banyak yang hanya tahu secara teori tanpa praktik. Ini membuat nilai-nilai tersebut nggak terinternalisasi dengan baik. Iya, Tapi ya, kalau menurut gue ya, dari pengaruh media sosial itu menjadi tantangan juga. Betul Karena banget. informasi yang biasa kita dapat itu dari internet kita bisa memecah belah persatuan kita gitu dari internet doang. Jadi makanya kita perlu lebih bijak lah. Kita mencari suatu topik atau lain sebagainya itu yang positif, jangan negatif terus gitu. Nah, apalagi kayak buat generasi sekarang ya, yang bener-bener mungkin susah banget lah atau jarang untuk yang dalam pemahaman tentang Pancasila ya kan? Betul banget. Gitu. Nah, jadi kan sebagai generasi muda ya, apa peran kita nih dalam mengamalkan Pancasila? Tuh, kalau menurut gua kita harus jadi contoh sih, contoh ke teman-teman kita, Salah satunya ya. apalagi buat sekitaran rumah kita, Teman-teman kita. iya, teman-teman kita juga, sikap toleransi yang harus saling menghormati juga, untuk menjadi orang yang teladan lah. Kita bisa juga menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kita bisa mengajak. Nah, dan nggak hanya itu doang, kita juga bisa harus aktif nih berdiskusi tentang isu-isu sosial dan politik dengan bijak, nggak boleh asal ngomong. Kadang kan apalagi zaman sekarang bener-bener yang namanya banyak netizen atau gosip-gosip yang menyebar yang mereka nggak tahu kan.
Iya, kita harus menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan berpikir yang baik. Dengan cara ini kita bisa berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih baik. Jadi kita bisa ngebangun sesuai Pak Presiden nih mungkin ya, dengan harapan untuk generasi Z sekarang, untuk kedepannya generasi emas ya kan. Gitu. Wah, yang presiden sekarang kan udah fasilitasin susu gratis. Makanan gratis. Makanan gratis. Susu segini nih, susu. Kenyang loh. Kenyang. Iya. Ini belum segini. Belum. Belum. Yuk Pak, buat yang mahasiswa Pak. Kita belum nih mahasiswa ya. Boleh ditaruh di nomor sini apa ya? Aduh. Bisa lah ini. Wah. Kayaknya bener-bener kayak bincang-bincangan kita hari ini bener-bener menarik banget ya. Apalagi tentang Pancasila. Betul banget. Pancasila itu peran Penting apalagi buat kehidupan kita sehari-hari. Generasi sekarang. Iya. Nah, untuk teman-teman gua nih yang di sana jangan lupa untuk penerapan Pancasila dengan baik. Oke. Bangun generasi yang lebih baik ke depannya. Betul. dari bangsa Indonesia. Nah, jadi kita nih terus belajar dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita nih, supaya kita bisa mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Benar nggak? Betul. Bener banget. Dari Bang Rija betul sekali ya. Sangat-sangat betul sekali. Iya. Apa? Oh, gue ya. Jadi kita lanjut apa lagi nih? Gimana nih audiens? Kita, aduh, Komentator gimana ini? buat kali ini mungkin kayak terima kasih lah buat teman-teman gue nih yang kayak ini mau luangin waktu buat ngebahas gimana sih kayak kita bisa menerapkan Pancasila dengan baik dan untuk membahas tentang generasi kedepannya supaya benar-benar sesuai dengan namanya, kita dapat ada harapan generasi emas ya kan? Oke, mungkin itu saja dari bahasan dan bincang-bincang kita kali ini. Jangan lupa ditunggu next video kita. Mungkin kita akan mengundang sosok yang lebih Prabowo harus kemana? Benar nggak? benar. Kita mungkin akan mengundang Pak Erick Thohir ya, Bapak. Ya, Mungkin RT sebelah kita undang. bisa lah Pak Erick. Aduh. Ya. Pengen terbang ini kita Pak. Oke, terima kasih yang udah nonton. See you. Bye.